Ya, pada pertemuan kali ini atau pada penjelasan kali ini, Ibu akan menjelaskan turunan fungsi trigonometri yang sudutnya berbentuk AX tambah B. Lebih jelas, kita masuk langsung dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi berikut. A, fx sama dengan sin 3x, B, fx sama dengan 5 sin 1/5 x tambah 6. Oke, penyelesaiannya. Oke, yang bagian A, 1A, fx sama dengan sin 3x. Maka f aksen x, nah dari sini disebut tentukan turunan pertama. Turunan pertama itu biasanya disimbolkan dengan f aksen x. Nah, kalau biasanya soal disuruh tentukan turunan dari, biasanya itu turunan pertama. Nah, turunan pertama selalu aksennya itu dia aksen, ya dia selalu beraksen 1. Ya, ada aksen di atas. Jadi ini merupakan turunan pertama. Jadi f aksen x sama dengan 3. Mengapa 3? Nah, 3 ini didapat dari turunan dari 3x. Turunan dari 3x itu adalah 3, ya. Oke, 3 di sini. Kemudian turunan dari sin 3x itu adalah cos 3x, sehingga turunan pertama dari fx sama dengan sin 3x itu adalah 3 cos 3x. 3 cos 3x. Oke, masih gampang ya. Kita lanjut. Bagian B. fx sama dengan 5 sin 1/5 x tambah 6. Maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan 5 tetap. Oke, 5 tetap. Kemudian 1/5 kali 1/5. 1/5 ini dapat dari turunan dari ini. Nah, ini turunan dari 1/5 x tambah 6. Turunan dari 1/5 x tambah 6 adalah 1/5, ya. 1/5, sehingga 5 kali 1/5. 1/5 didapat dari ini, turunan dari 1/5 x tambah 6. Cos, turunan dari sin 1/5 x tambah 6 adalah cos 1/5 x tambah 6. Sehingga hasilnya sama dengan 5 kali 1/5 dapat 1, ya. Ya, 1. 1 tidak perlu ditulis kalau sebagai koefisien. Jadi, ya. Jadi sehingga jadinya cos 1/5 x tambah 6. Ya. Ini karena 1. Ini ada 1 di sini, ya. 1 kali cos 1/5 x tambah 6. Nah, 1 kali bilangan apa saja kan tetap bilangan itu sendiri. Ya, sehingga hasilnya cos 1/5 x tambah 6. Oke, bisa paham? Ibu lanjut. Lanjut di bagian kedua. Contoh kedua. Contoh kedua, ya. Contoh kedua. Jika y sama dengan 7 tangen x, tentukan dy dx. Dy dx ini turunan pertama dari y, ya. Turunan pertama dari y. Dy dx ini turunan pertama dari y, atau biasanya ini sama saja bisa dilambangkan dengan y aksen, ya. Y aksen. Y aksen, ya. Kita lihat penyelesaiannya. Y sama dengan 7 tangen x sama dengan 7 sin x per cos x. Ya, mengapa dapat bisa berubah menjadi sin x per cos x? Kalian ingat lagi kalau tangen x itu sama saja dengan
sin X per cos X, sehingga 7 kali sin X per cos X, jadinya 7 sin X per cos X. Nah, karena bentuknya sudah jadi ini ya, sudah jadi 7 sin X per cos X ya. Di sini bentuknya sudah berbentuk pecahan ya, fungsinya jadi pecahan, ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya 7 sin X per cos X, atau biasanya disebut juga ini kan perbandingan atau pembagian ya. Nah, kalau seandainya fungsinya bentuk ke pembagian, maka untuk mau menentukan turunan pertama dari Y, itu kita pakai rumusnya Y aksen itu sama dengan U aksen kali V kurang U kali V aksen per V pangkat 2 ya. Oke, kalau bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini kan kalian masih ingat di waktu kelas 11 menentukan turunan. Jadi kalau fungsinya itu Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan ini ya, Y aksennya sama dengan ini ya, U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Jadi kita buat dulu, misalkan yang ini di atasnya ini adalah U, ini U ya, jadi U misalkan adalah 7 sin X, sedangkan pembilang di bawah cos X ini kita misalkan adalah V. Nah, cari turunan pertamanya ya dari U aksen sama dengan 7 cos X, 7 tetap, turunan dari sin X adalah cos X. Kemudian V cos X, turunan pertamanya atau turunannya adalah min sin X, turunan dari cos X adalah min sin X, sehingga tinggal kita masukkan pada rumus ini. Kita masukkan pada rumus sama dengan 7 cos X ya. Ini U aksen itu adalah 7 cos X. V adalah cos X kali cos X ya. Oke, jadi U aksen 7 cos X kali V adalah cos X kurang, ini kurangnya U nya 7 sin X, V min sin X ya, V aksen ini min sin X. Oke, per V pangkat 2, sehingga V nya ini kan cos, kalau pangkat 2 sehingga jadinya cos kuadrat X. Oke, sudah. Kemudian kita jabarkan ya, sederhanakan bentuknya. Jadi 7 cos X kali cos X hasilnya 7 cos kuadrat X ya. Jadi 7 cos X kali cos X hasilnya 7 kuadrat X. Oke, tambah. Mengapa tambah? Karena ini min ini sudah kali, jadinya positif ya, jadi positif. Jangan lupa ini kurang, ini jadi anggap saja negatif positif. 7 sin X kali sin X hasilnya 7 sin kuadrat X ya, per cos kuadrat X tetap ya. Oke, lanjut. Ya, 7 per cos kuadrat X sama dengan ya, sini ya, sampai sini ya. Oke, sampai sini berarti sama dengan 7 kali kita manipulasi bentuknya di atas ini ya, sama saja keluarkan, kita keluarin bentuk buat dia punya bentuk 7 kali cos kuadrat X tambah sin kuadrat
per cos kuadrat X. Sehingga jadinya ini masih ingat cos masih ingat identitas trigonometri cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1, ya, sama dengan 1. Sehingga jadinya ini kan 1, 7 kali 1 7, ya, 7 kali 1 ini kan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu kan sama dengan 1, sehingga 7 kali 1 7 per cos kuadrat X. Nah, 7 per cos kuadrat X itu kan sama saja dengan 7 sekan kuadrat X. Jangan lupa ya, sekan kuadrat X itu kan sama saja dengan 1 per cos kuadrat X. Sehingga jadinya 7 sekan kuadrat X. 7 ini kan tetap 1 per cos kuadrat X itu kan sekan kuadrat X, ya. Oke, sehingga jadinya 7 sekan kuadrat X. Hasilnya ini. Sehingga Y aksen sama dengan 7 sekan kuadrat X. Bisa paham ya? Kita lanjut. Ya. Kita lihat contoh yang lain lagi. Ya. Oke, Ibu jelaskan beberapa contoh saja ya. Kita lihat beberapa contoh. Oke. Ya. Di sini contoh soal. Tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. Nah, ini kita lihat bentuknya sudah AX tambah B, ya. Oke. Yang pertama fx sama dengan cos kali 3x kurang 4. Bagian B, fx sama dengan 3 tangen x kuadrat kurang 4. C, fx sama dengan kotangen 2x tambah 5 kurang 5 sekan x pangkat 2 kurang 4. D, fx sama dengan 4x pangkat 2 kurang sekan 2x pangkat 2 tambah 3. Oke. Yang pertama yaitu fx sama dengan cos 3x kurang 4. Ya, maka f aksen x, ya. Jangan lupa kalau bentuknya seperti ini. Ya, kita harus cari turunan dulu yang ini dalam, ya. Jadi turunan dari 3x kurang 4 dapat 3. Turunan dari 3x kurang 4 adalah 3. Kemudian turunan seluruhnya. Turunan dalam dulu 3x kurang 4 baru turunan seluruhnya, ya. Jadi turunan 3x kurang 4 adalah 3. Turunan dari cos 3x kurang 4 adalah min sin 3x kurang 4. Sehingga jadinya f aksen x min 3 sin 3x kurang 4. Oke. Lanjut. Ya. Bagian B. fx sama dengan 3 tangen x kuadrat kurang 4. Ya, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan, ya, cari turunan dulu. Turunan dalam dari ini 3-nya tetap, ini 3. Turun dari x kuadrat kurang 4 adalah 2x, sehingga 2x kali 3. Mengapa jadi sekan kuadrat? Karena turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Ya, jadi sini tangen x kuadrat kurang 4, maka turunan pertamanya sekan kuadrat x pangkat 2 kurang 4. Maka f aksen x sama dengan 2x sekan kuadrat kali x kuadrat kurang 4. Ya. Oke. Ya. Oke, ya, sama dengan ini, sebenarnya ini sudah jadi 6. Ya.
Ya, oke. Ini 2x kali 3, oh ini 6. Sudah jadi 6x ya, nanti dirubah ya. Sehingga 6x sekant kuadrat x kuadrat kurang 4. Ya. Oke, kita sampai di bagian B dulu. Nanti pertemuan berikutnya untuk C dan D Ibu jelaskan secara terperinci ya. Karena tingkat kesulitannya sudah lebih, jadi Ibu akan menjelaskan secara khusus supaya kalian bisa mengerti, memahami ya. Oke, sekian, terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada penjelasan berikutnya. Oke, selamat belajar.